Penyidik Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan 3 orang tersangka tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama hingga menyebabkan kematian di NTT. Divisi Humas Polri gelar pelatihan e-learning portal Humas Polri Presisi untuk personel Polda Jawa Timur. Ini untuk memperkuat dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota Polri. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus hilangnya seorang anak perempuan di bawah umur yang viral di Kalideres, Jakarta Barat. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 9 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, penyidik Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan 3 orang tersangka tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama hingga menyebabkan kematian di Maulava, Nusa Tenggara Timur. Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan 3 orang tersangka berinisial H, O, dan Y yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum hingga menyebabkan kematian di Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan kepolisian, mulai dari sebilah pisau hingga pakaian yang dikenakan korban. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan R.J. Manurung mengatakan, tindak pidana kekerasan berawal dari adanya pesta miras di TKP atau di Jalan Jalur 40, Kelurahan Belo. Saat itu korban sempat pulang ke rumahnya, kemudian kembali lagi ke lokasi setelah pesta usai. Korban terlibat pertengkaran dengan para tersangka yang mengakibatkan korban berinisial JR berusia 39 tahun meninggal dunia. Terjadi percecokan di depan di pinggir jalan, kemudian dari para tersangka ini melakukan tindak pidana dengan penikaman yang mengenai bagian sebelah kanan paha daripada korban. Salah satu tersangka membawa korban ke rumah sakit dan menyatakan bahwa memberikan informasi kepada rumah sakit karena ada laka lantas. Kami tidak tinggal diam, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara maraton dan berdasarkan keterangan saksi, kami juga melakukan prarekonstruksi dan memang banyak terjadi kejanggalan dan akhirnya kita pastikan bahwa tersangkanya adalah mereka bertiga ini. Dan kita lakukan gelar perkara, kita naikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan tetapkan ketiga orang tersebut menjadi tersangka. Setelah korban mengalami pendarahan hebat, tersangka H sempat membawa korban ke rumah sakit. Tersangka H mengatakan korban mengalami kecelakaan lalu lintas kepada pihak rumah sakit. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Sementara itu, peran ketiga tersangka telah diidentifikasi, yakni tersangka H sebagai pelaku penikaman,
tersangka O menahan tangan korban, sementara itu tersangka Y memukul korban dari depan. Dan akibat perbuatannya, para tersangka terjerat hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Humas Polresta Kupang Kota melaporkan untuk Polri TV. Ditemukan tidak sadarkan diri, seorang pengamen di Kendari, Sulawesi Tenggara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara oleh seorang Babin Kamtibmas Polsek Baruga. Sementara itu di Sulawesi Barat, Polresta Mamuju mengamankan sepasang suami istri yang meresahkan warga sekitar. Pihak kepolisian menemukan seorang pengamen tidak sadarkan diri tergeletak di pinggir toko Ades Walayan, Uwa-Uwa, tanpa mengenakan baju pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Ketika ditemukan, denyut jantung pengamen tersebut berdetak sangat kencang, sehingga petugas kepolisian langsung membawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, sepasang suami istri di Jalan Nelayan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berhasil diamankan pihak kepolisian. Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibda Herman Basir menyebut, pertengkaran sepasang suami istri seringkali terjadi usai keduanya mengonsumsi minuman keras. Keributan sepasang suami istri tersebut membuat tetangga resah dan terganggu sehingga dilaporkan ke kepolisian. Tim Liputan Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus hilangnya seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang viral beberapa waktu lalu di Kalideres, Jakarta Barat. Ini nih yang suka bawa ABG ya? Kepolisian berhasil mengamankan seorang buruh yang membawa kabur seorang anak perempuan yang hilang di Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku terbukti melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap anak berusia 12 tahun tersebut. Tersangka berinisial SPS berusia 22 tahun dan dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 6 kali selama 1 minggu ketika korban dinyatakan hilang. Dan saat ini korban yang masih duduk di bangku kelas 6 tersebut telah kembali ke keluarganya. Pelaku membawa lari korban anak dari mulai tanggal 16 September itu kurang lebih selama 1 minggu. Kemudian orang tuanya melaporkan ke Polsek Kalideres terkait dengan beberapa hari anaknya tidak kembali dan membuat laporan kehilangan di Polsek Kalideres. Namun setelah didalami oleh penyidik bahwa memang ada indikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak atau membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya. Dari hasil visum yang dilakukan oleh penyidik ke Rumah Sakit Tarakan pada tanggal 23 September 2024 memang ditemukan ada tanda-tanda kekerasan pada kelamin korban. Terhadap pelaku kami jerat dengan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan atau pasal 332 KUH Pidana. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di Kabupaten Poso, seorang warga Desa Tumor menyerahkan sebuah senjata rakitan berbentuk revolver yang telah berkarat kepada Kapolsek Poso pada Selasa siang waktu setempat. Kapolsek Poso Pesisir Utara Ibtu Kurniadi mengatakan warga Desa Tumora yang menemukan sebuah senjata rakitan merupakan seorang nelayan yang sedang menuju pantai. Berdasarkan penyerahan seorang warga tersebut, pihak kepolisian langsung menuju lokasi tempat senjata ditemukan untuk memastikan apakah masih ada senjata atau amunisi lainnya. Polrestabes Semarang menggerebek sabung ayam di Jalan Banjardowo Raya, Semarang pada Senin siang dan salah satu panitia sabung ayam yang merupakan oknum polisi turut diamankan.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan, dalam penggerebekan sabung ayam, kepolisian berhasil mengamankan 19 ayam dan kurungannya, 35 sepeda hingga uang 14 juta rupiah. Ia menyebut salah satu oknum anggota Polsek Genuk yang merupakan panitia sabung ayam diperiksa kepolisian. Selain itu, sebanyak 4 orang penonton diamankan karena menyaksikan perjudian namun tidak melapor polisi. Dan akibat perbuatannya, para tersangka dijerat hukuman penjara 5 tahun. Polres Sukabumi berhasil mengungkap kasus pembunuhan di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sebanyak 4 orang terduga pelaku turut diamankan pihak kepolisian, dan berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat Polri, kali ini Polres Sukabumi, Polda Jabar berhasil mengungkap kasus pembunuhan di wilayah Pelabuhan Ratu. Menunjukkan kemampuan dan dedikasi tinggi jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Misteri kematian yang terjadi pada Minggu 29 September lalu ini akhirnya terkuak setelah Satreskrim Polres Sukabumi berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 21 September 2024 menyebabkan seorang pria berusia 22 tahun berinisial DJ meninggal dunia. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan, kejadian berawal dari kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Pelaku melakukan penusukan di bawah pengaruh minuman keras. Polres Sukabumi turut mengamankan sebanyak 4 orang terduga pelaku serta sejumlah barang bukti, mulai dari sepeda motor hingga pakaian yang dikenakan korban. Dan akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 5 ayat 1 KUHP yang melakukan tindakan serta dalam melakukan tindak pidana. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Div Humas Polri gelar pelatihan e-learning portal Humas Polri Presisi untuk personel Polda Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.